Yang saya hormati Ibu Devi Kusumawardani, SE, MAK, selaku bagian kemahasiswaan dan alumni. Yang saya hormati Ibu, Bapak dosen dan Civitas Akademika Universitas Makarya Yogyakarta. Yang saya hormati Dewi Nur Cahyani beserta jajaran Bawaslu. Yang saya hormati Rika Faira selaku Ketua KPUM serta mahasiswa-mahasiswi Universitas Makarya Yogyakarta yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara debat jilid 2 calon presiden mahasiswa dan calon wakil presiden mahasiswa Universitas Makarya Yogyakarta tahun 2023 dengan tema meningkatkan peran aktif BEM Unmaha Yogyakarta dalam optimalisasi guna mewujudkan mahakarya yang unggul. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sylvia Hikmatul Haidiyah yang akan memandu berjalannya acara pada malam hari ini. Sebelum itu, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Susunan acara yang pertama, pembukaan. Susunan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mahakarya. Susunan acara yang ketiga, perolehan acara ke moderator. Susunan acara yang keempat, pemaparan tata tertib debat. Susunan acara yang kelima, pemaparan program kerja unggulan setiap paslon. Susunan acara yang keenam, sesi debat paslon. Susunan acara yang ketujuh, sesi tanya jawab mahasiswa. Susunan acara yang kedelapan, closing segment. Susunan acara yang ke-10, moderator menutup jalannya debat. Susunan acara yang ke-11, penutupan. Baik. Marilah kita membuka acara pada malam hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup, terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mahakarya. Kepada petugas yang bertugas dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk. Selanjutnya memasuki acara inti yang debat jilid 2 yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Rika Maira selaku moderator dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya MC. Yang terhormat kepada Bapak Agus Gio Widodo SOS selaku Wakil Rektor Non-Akademik. Yang terhormat kepada Ibu Devi Kusumawardani SEMAK selaku bagian kemahasiswaan dan alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Debat kali ini kita akan mendengarkan program unggul dari calon pasangan presiden dan wakil presiden yang akan membawa nama BEM Unmaha ke depannya, di mana nanti program unggulan itu yang akan mereka terapkan dalam satu periode mendatang. Baiklah, kita sambut calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 atas nama Rudi Lukman dan serta Anies Diazulfi. Dimohon untuk menempati tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, kita sambut calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 atas nama Serlian Kananda dan Abarin Zakira Paduku. Dimohon maju ke depan menempati tempat yang telah disediakan. Dan tema debat jilid 2 pada malam hari ini adalah meningkatkan peran aktif BEM Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta dalam optimalisasi guna mewujudkan mahakarya yang unggul. Bersama saya, Rika Maira, inilah debat jilid 2 calon presiden dan calon wakil presiden BEM Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta. Sebelum kita memulai debat malam hari ini, izinkan saya membaca tata tertib terlebih dahulu. Tata tertib untuk pasangan calon wakil presiden dan calon wakil presiden. Yang pertama adalah tema debat kali ini adalah meningkatkan peran aktif BEM Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta dalam optimalisasi guna mewujudkan mahakarya yang unggul. Yang kedua, pertanyaan seputar program kerja unggulan tidak menyerang personal. Yang ketiga, durasi waktu dimulai saat pasangan calon wakil presiden dan calon wakil presiden berbicara. Yang kelima, pasangan calon diperkenankan membawa catatan dan data yang diperlukan. Dan yang terakhir, pasangan calon tidak diperkenankan membawa atribut yang tidak berkaitan dengan debat jilid 2. Selanjutnya, tata tertib untuk pendukung dan tim sukses. Yang pertama, harus selalu tertib. Yang kedua, dilarang memprovokasi. Yang ketiga, dilarang membawa benda berbahaya. Yang keempat, dilarang meneriakkan yel-yel pada saat calon presiden dan calon wakil presiden berbicara. Yang kelima, tim KPUM memberikan waktu bertanya kepada mahasiswa untuk calon presiden dan calon wakil presiden, baik itu online maupun offline, dan tidak mengandung sara atau hinaan. Dalam kurung, selain tim sukses yang bertanya. Dan yang terakhir, tim KPUM bertanggung jawab atas ketertiban pendukung. Baiklah, saya meminta untuk calon wakil presiden nomor urut 1 dan calon wakil presiden nomor urut 2 untuk maju ke depan. Di depan kalian telah tersedia 2 amplop yang berisikan isu eksternal. Silakan
masing-masing pilih satu. Perlihatkan kepada ke depan bahwasanya itu masih segel dan masih belum kita buka sama sekali. Silakan untuk taruh di sebelah kanan dan kiri. Selanjutnya untuk calon presiden 01 dan calon presiden 02, silakan maju ke depan memilih amplop berisikan isu internal. Diperlihatkan ke depan bahwasanya itu masih bersegel dan belum dibuka oleh tim KPU. Silakan taruh di kanan dan kiri saja. Baiklah, sebelum kita memulai debat pada malam hari ini, masing-masing pasangan calon akan memaparkan program kerja unggulan mereka. Dimulai dari pasangan 01. Silakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Waktunya 3 menit dimulai saat pasangan berbicara. Baik, terima kasih. Di sini kami akan memaparkan program kerja unggulan kami ketika kami menjadi presiden dan wakil presiden mahasiswa Universitas Makarya Asia. Yang pertama yaitu Almen Day, yaitu memakai jas alma mater pada hari tertentu dalam setiap minggunya hingga muncul rasa atau ingin memakai alma mater dalam setiap minggunya minimal 1 kali dalam 1 minggu memakai jas alma mater. Yang kedua yaitu link speaking. Link speaking ini adalah link yang dimana kami menyediakan link yaitu menampung aspirasi, kritik, saran terhadap organisasi maupun birokrasi yang akan dilaksanakan 1 bulan sekali. Dan selanjutnya ditambahkan. Baik, program unggulan yang terakhir dari kita yaitu 1.007 juta. Jadi 1.007 juta ini kita open donasi setiap minggunya kepada mahasiswa umumnya untuk berdonasi ke kita. Nanti donasi-donasi ini akan kita salurkan kepada mahasiswa atau masyarakat sekitar yang kurang mampu, atau bisa juga kita atau juga panti jompo. Terima kasih. Selanjutnya untuk pasangan nomor urut 2, waktunya dimulai saat pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih. Di sini kami akan memaparkan program unggulan dari paslon nomor 2 yang akan kami laksanakan selama 1 periode kepengurusan nantinya. Yang pertama yaitu RUBIK, Rumah Bicara Kritis. Adapun untuk bentuk kegiatannya, yang pertama podcast. Di sini kami akan melaksanakan podcast membahas isu-isu terhangat yang sedang viral nantinya. Kemudian yang kedua yaitu studi banding, di mana kita akan membangun relasi dengan BEM di luar untuk menambah wawasan dan pikiran, saling bertukar pikiran untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu Festival Karya Umaha, di mana yang sebelumnya telah dilaksanakan sepertinya dari program studi arsitektur. Kami sangat mendukung hal tersebut dan kami akan mendorong keinginan mahasiswa tersebut untuk menampilkan karya-karya dari bukan hanya dari program studi arsitektur, namun dari berbagai program studi lainnya. Mungkin selanjutnya ditambahkan oleh rekan saya.
yang ketiga yaitu Goes to School, di mana kita nantinya BEM akan berkolaborasi dengan Duta Kampus Mahakarya Asia untuk memperkenalkan kampus kita ke sekolah-sekolah yang ada di Seniman Jogja seperti itu. Nah, yang keempat, upgrading talent and interest, di mana kita akan mengadakan seminar dalam rangka untuk menjadi wadah atau tempat mahasiswi UMAHA yang memiliki bakat dan minat, tetapi mereka tidak percaya diri karena mungkin mereka tidak pernah mengasah bakat tersebut. Jadi kita menyediakan wadah untuk mereka untuk belajar. Yang terakhir yaitu rumasi atau rumah aspirasi, di mana kita akan membuat atau menerima aspirasi mahasiswa melalui link dan kota aspirasi seperti itu. Terima kasih. Baik, kamu sudah cukup? Cukup. Baik, sebelum kita mulai debat, di debat kita telah hadir panelis debat pada jilid kedua hari ini, yaitu Ibu Dewi Kusuma Wardani SEMAK selaku panelis perwakilan dari birokrasi, serta Dewi Nur Cahyani selaku Demisioner pada periode 2021-2022. Baiklah, kita mulai sesi yang kedua, yaitu tentang pembahasan isu debat eksternal yang dimulai dari kita buka upload dari pasangan 02. Pertanyaan terkait dengan isu eksternal, yaitu bagaimana cara Anda dapat bersaing dengan kampus lain agar eksistensi organisasi dan alma mater meningkat di periode kepemimpinan kalian. Waktunya 2 menit dimulai saat pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih izin menanggapi. Cara kami bersaing dengan kampus lain, mungkin di sini bukan yang bersaing, tapi kami akan mencoba berkolaborasi bersama. Seperti program unggulan yang kami sampaikan, yaitu di sini kami akan membangun relasi melalui studi banding, saling bertukar pikiran antara satu sama lain, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi ke depannya. Jika ada kekurangan di BEM kita akan mencoba mencari tahu di BEM di luar sana, kita akan belajar. Begitupun sebaliknya dari BEM dan dari luar. Mungkin tambahan dari rekan saya. Baik, terima kasih izin menambahkan. Selanjutnya, di sini kita kan sudah membuat program kerja yaitu Festival Karya UMAHA, di mana banyak sekali karya-karya mahasiswa-mahasiswi UMAHA yang dapat menjadikan itu sebagai daya saing atau sebagai penguat kita seperti itu untuk bersaing dengan organisasi lainnya ataupun dengan kampus lainnya. Dan yang ketiga yaitu upgrading talent and interest, di mana kan apabila mahasiswa-mahasiswi UMAHA minat dan bakatnya sudah terupgrade, maka mereka secara tidak langsung bisa mengikuti atau berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan ataupun lomba-lomba di luar kampus seperti itu. Terima kasih. Masih ada waktu? Baik. Silakan pasangan calon 01 menanggapi dari jawaban pasangan calon 02. Waktunya 1 menit dimulai saat pasangan calon berbicara. Baik, di sini cukup kita ketahui bahwasanya ke seluruh kampus
bergabung atau berkolaborasi dengan kita? Dengan cara apa kalian mendekatkan diri kepada kampus yang memang kurang aktif atau kurang dalam mau berkolaborasi sama kampus kita? Baik. Dari pasangan calon 02 silakan menanggapi dari tanggapan 01. Baik, izin menanggapi. Cara kami dalam berkolaborasi tentunya dengan membangun komunikasi, saling menjaga komunikasi satu sama lain. Kita akan saling berkomunikasi mengenai program-program kerja, mungkin saling mengadakan kegiatan-kegiatan bersama, sehingga terjalin relasi yang baik antara satu sama lain. Jika di sana terdapat program kerja yang memang membutuhkan bantuan dari BEM di sini, mungkin kita akan ikut serta. Di mana jika kami diamanatkan, kami sebagai capres dan calon wakil presiden akan berusaha untuk datang ke tempat mereka. Begitupun dengan mereka akan datang ke tempat kita, berkolaborasi bersama membangun BEM yang lebih baik lagi. Terima kasih. Selanjutnya tanggapan dari panelis komisioner BEM Unmaha periode 2021-2022. Oke, terima kasih sebelumnya. Ini saya menanggapi memberikan komentar masukan atau gimana nih? Dari tanggapan dari awal jawaban 02 menjawab hingga 01 menanggapi dan 02 menjawab. Oke, saya beri masukan saja ya sarannya. Karena saya rasa setiap pemikiran orang itu berbeda-beda dan setiap pemecahan masalahnya mencari solusi berbeda-beda. Nah, ini mungkin dari pendapat saya pribadi dengan hasil dari jawaban dari rekan semuanya. Gimana caranya BEM kita, alma mater kita nih, gak hanya BEM ya, tapi kampus mampu bersaing misalnya, bagaimana lebih unggul dari kampus-kampus yang lain. Tidak menutup diri, ya pastinya kolaborasinya dalam hal apa? Banyak potensi-potensi yang ada dimiliki oleh teman-teman mahasiswa dan itu menjadi pintu untuk kampus kita, untuk alma mater kita untuk lebih upgrade lagi. Dan yang pastinya dalam organisasi pun pasti ada ciri khasnya sendiri. Setiap orang beda pemikiran, setiap orang pasti beda hal yang mau diutamakan, dan selama itu tidak keluar istilahnya sesuai dengan visi misi teman-teman, sesuai visi misi dengan kabinet kalian pun, saya rasa hal baik pasti akan datang seperti itu. Dan sorry ya, mungkin dari awal saya menyimak debat kalian, cuman kalau saya tidak mendapatkan apa yang paslon 1 lakukan nanti ketika ingin bersaing dengan yang lain. Kalau masalah menanggapi ya kita bisa saja bertanya dan sebagainya, cuma saya mau dengar dari paslon 1 hal apa yang kalian lakukan ketika ataupun nanti bisa meng-up atau istilahnya alma mater BEM kita ini bisa lebih baik lagi, karena tadi saya mendengar hanya jawaban dari paslon 2. Selanjutnya kita akan buka
amplop isu eksternal dari yang telah dipilih oleh paslon 01. Mungkin tadi ada kesalahan. Panelis butuh tanggapan dari paslon 01 dan paslon 01 akan menanggapi dari jawaban panelis. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga panelis. Kami di sini akan menjawab bagaimana kita bersaing atau kita bersinergi bersama teman-teman di luar sana, teman-teman di eksternal. Tentunya kita akan selalu bersinergi bersama organisasi eksternal karena ini adalah salah satu relasi, mencapai relasi di luar kampus, sehingga ketika kita saling bantu, saling support, misal kita akan mengadakan ya studi banding dan yang lainnya, itu bisa lebih gampang lagi dalam komunikasinya, sehingga kita tidak tersendat dalam komunikasi bersama pihak eksternal dan menjalin komunikasi yang harmonis dan baik. Mungkin ditambahkan. Baik, saya tambahkan, saya setuju dengan calon presiden saya, dan saya juga setuju dengan calon presiden yang kedua. Emang kalau dalam eksternal kita harus saling menjalin kerjasama, saling satu sama lain saling kolaborasi, karena hanya itulah kita dapat bersaing di tempat di luar, kecuali di dalam kampus. Hanya di situ kita juga bisa, di luar ada organisasi eksternal kampus, nah kemungkinan itu kita juga akan mengikuti itu juga. Yang jelas kita bersaingnya dalam sehat. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita buka tentang isu eksternal dari pasangan calon 01. Pertanyaan mengenai isu eksternal. Bagaimana cara Anda untuk menjaga relasi dan jaringan yang sudah terbangun di eksternal agar bisa termaksimalkan? Waktunya 2 menit dimulai saat pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih waktunya. Menjaga relasi di eksternal yang memang sudah ada dari sebelumnya, tentunya pasti akan menjaga. Kami akan selalu bersama. Pastinya dalam setiap kegiatan, dalam setiap event yang diadakan di luar maupun dari organisasi ataupun yang lainnya, yang pastinya kita akan selalu bersinergi sama mereka. Yang saya rasa itu sudah dari dulu-dulu, dan juga mungkin kita pastinya akan selalu mengikuti kegiatan mereka, sehingga menimbulkan feedback yang baik terhadap BEM Unmaha tersendirinya, terhadap kampus dan terhadap kampus yang bersangkutan dan yang lainnya. Mungkin ditambahkan. Baik, saya tambahkan, kita juga akan menjalin komunikasi yang baik. Yang jelas, pertama komunikasi, karena komunikasi itu adalah kunci utama dalam menjalin kolaborasi antar BEM se-DIY maupun se-Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian kita akan menggunakan aspirasi kita bareng-bareng, aspirasi apa dari mahasiswa yang ada isu-isunya di dalam
setiap kampus dan akan memusyawarahkan itu semua. Terima kasih. Sudah. Baik, silakan untuk paslon 02 menanggapi, waktunya 1 menit dimulai saat pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih. Sehingga akan menanggapi jawaban dari paslon nomor 2 pertama, di mana tadi mengatakan bahwa akan saling menjaga komunikasi satu sama lain, di mana juga disampaikan bahwa calon presiden mahasiswa paslon 1 menyatakan akan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan eksternal. Menurut saya, jika kita selalu mengikuti kegiatan eksternal, lalu bagaimana dengan kegiatan internal? Alangkah baiknya memperbaiki internal terlebih dahulu, baru ke eksternal. Caranya bagi waktu antara kegiatan internal dan eksternal bagaimana? Mungkin tambahan dari rekan saya. Baik, izin menambahkan sedikit. Tadi calon wakil presiden membicarakan bahwasannya menerima aspirasi dari mahasiswa luar seperti itu. Saya rasa tidak ada yang mahasiswa yang ingin menyampaikan keburukan kampusnya pada kampus lain. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Silakan untuk pasangan calon 01 menanggapi. Jadi mungkin disampaikan, kita pastinya profesional. Kita ada 2 orang di sini, dan ketika ada kegiatan yang bersamaan di internal maupun sama eksternal, pastinya kita akan memprioritaskan di internal, karena kegiatan di internal sangat lebih harus dilaksanakan dan dihadiri oleh kami. Makanya pastinya kita akan menyesuaikan dengan kondisi tertentu. Baik, saya tambahkan untuk yang tadi, aspirasi yang saya maksud itu aspirasi dari mahasiswa kita yang kita takut, yang kita belum mengetahui solusi dari kita satukan dengan baik yang lain. Apakah mereka juga aspirasinya sama atau tidak, dan kita solusinya sama. Silakan untuk tim panelis menanggapi pernyataan dan tanggapan-tanggapan dari paslon 01 serta paslon 02. Pastinya tidak menutup diri bahwasanya ketika suatu organisasi ini tumbuh dan berkembang harus menjalin relasi, tidak hanya relasi internal tapi juga eksternal. Dan juga saya yakin dan percaya teman-teman sudah paham dan sudah tahu di sini selama BEM terbentuk sudah kemana saja relasinya. Yang pastinya dalam kegiatan eksternal perlu pembagian job ya, pembagian job desk antara Presma dan non-Presma. Kenapa penting? Saya katakan kenapa penting eksternal dalam suatu organisasi, karena yang membangun, yang memotivasi, salah satu motivasi ya untuk organisasi bisa lebih baik lagi adalah yang eksternal. Dan segala solusi kemudian saling bertukar pikiran, mencari masalah itu sebagian besar kita bisa dapatkan di pihak eksternal. Karena sejatinya pihak eksternal bisa membantu dalam pemecahan masalah. Tapi di sisi lain jangan jadikan pihak eksternal sebagai prioritas dalam kegiatan kalian. Pihak eksternal adalah istilahnya poin plus lah dalam organisasi kalian. Yang paling penting pasti internal, apapun permasalahannya, apapun kegiatannya, prioritasnya internal. Tapi jangan menutup diri untuk membangun relasi dengan pihak eksternal seperti itu. Dan
mengkondisionalkan mana yang penting, yang urgent, mana yang urgent tapi tidak penting, mana yang tidak penting dan tidak urgent, kalian harus menggunakan itu. Dan juga sepakat sama apa yang disampaikan tadi pasal 2 bahwasanya kalian harus membagi internal dan eksternal agar dua-duanya tidak merupakan sesuatu. Oke, itu ya dari saya kesimpulan ataupun kata saya mengenai dari pertanyaan dari media. Baik, terima kasih panelis atas tanggapannya. Selanjutnya kita memasuki yang babak yang ketiga. Ya, boleh Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jadi tadi paslon 1 menyebutkan bahwa nanti ada hubungan eksternal akan ditinjau kembali ketika ada hubungan internal ada yang perlu diprioritaskan gitu ya. Padahal ini kan bukan hanya berdua aja. Jadi suatu kepengurusan itu kan mempunyai divisi-divisi, betul gitu Mas? Nanti kalau jadi presiden beneran dibentuk divisi-divisi. Nah, saya sarankan kan ada divisi hubungan diplomasi eksternal, itu nanti akan menjadi penyambung jembatan dengan pemangku kepentingan di publik maupun di eksternal. Juga jangan lupa melibatkan para alumni. Kalau alumni itu kan lebih mendukung ya. Misalnya dengan dunia, misalnya ada membuka kegiatan dengan dunia hubungan kerja, gitu ya. Jadi nanti informasi dari alumni kan biasanya mereka lebih care kepada kita itu alumni. Dan mungkin juga alumni sini kan banyak yang sudah jadi pejabat atau mereka yang sedang berkiprah di jabatan penting ataupun ada di perusahaan, bisa untuk memberikan saran atau mendukung untuk kegiatan-kegiatan ini sebagai donatur, sponsor dan sebagainya gitu. Jadi kalau tadi ya pendapatnya Mas, tapi kalau pendapatnya itu divisi-divisi itu ada sendiri, jadi tidak bekerja sendiri kan seperti itu. Terus yang paslon 2 tadi bagus untuk mewadahi teman-teman yang punya minat bakat untuk menjadi kebanggaan kampus, untuk menjadi duta, karena kita sama-sama mahasiswa ini adalah waktu mengeksplorasi diri itu. Ya, yang penting semuanya tertib dan terorganisasi gitu. Terima kasih. Semangat ya, lanjutkan. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita masuk ke babak yang ketiga, yaitu tentang pembahasan isu internal yang saya awali membuka amplop dari pasangan 01. Pertanyaan mengenai isu internal. Bagaimana cara Anda dalam mengembangkan SDM di Universitas Mahakarya Asia ke depannya sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini? Waktunya 2 menit dimulai saat pasangan calon berbicara. Baik, di sini kami akan menjawab bagaimana cara merangkul mahasiswa atau SDM kampus untuk selalu
mengikuti atau event-event yang ada di kampus, mengembangkan mahasiswa saat ini. Yang pertama, kami pastinya akan mensosialisasikan bahwasanya organisasi di internal maupun eksternal itu pastinya ada titik baiknya, dan juga organisasi ini adalah tempat bagaimana kita meluangkan atau mengasihkan pemikiran inovatif, kreativitas kita kepada organisasi, sehingga itu mewujudkan program-program yang sangat luar biasa ke depannya. Mungkin ditambahkan. Baik, saya tambahkan. Pasti kita bukan pasti kita akan ada program namanya LPKM. Itu nanti akan yang mengembangkan SDM, bagaimana dia berorganisasi, bagaimana dia menjadi pemimpin yang baik, bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia bisa debat. Di situ juga ada semuanya. Mungkin seperti itu aja, cukup. Baik, terima kasih. Jawaban dari paslon 1 selanjutnya akan ditanggapi dari paslon 02. Waktunya 1 menit. Dimulai saat pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih. Dari pasangan calon nomor pertama menyatakan akan mensosialisasikan penggunaan fungsi dan manfaat dari organisasi, di mana yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa tentu organisasi bukan hal yang asing lagi. Dari SD sampai dengan sekarang mahasiswa, kita telah tahu apa itu organisasi. Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan bukan hanya mensosialisasikan, tetapi menumbuhkan kesadaran mahasiswa untuk berorganisasi. Jika mensosialisasikan tentang organisasi, itu mereka sudah paham. Namun cara kita untuk menggali potensi mereka, mungkin juga dari LDKM memperkenalkan, ya LDKM merupakan salah satu bentuk program BEM. Saya sepakat dengan LDKM, tetapi mungkin ada opsi lain yang bisa dilakukan selain dari LDKM. Terima kasih. Silakan untuk paslon 01 menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat pasangan calon berbicara. Baik, mungkin yang ditanyakan dari pasangan 02, cara apa atau inovasi apa yang akan kita lakukan ke depannya. Pertama, mungkin satu, berkolaborasi dengan dosen pengampu strategi kepemimpinan, yaitu yang dimana dosen tidak hanya menjelaskan tentang kepemimpinan kewirausahaan, tentang kepemimpinan perusahaan, tetapi yang saat ini mahasiswa rasakan yaitu di dunia organisasi. Mungkin ditambahkan. Baik, saya tambahkan, saya setuju dengan capres nomor 101 sama, yaitu berkolaborasi dengan dosen atau praktisi atau hal yang sudah ahli dalam membicarakan tentang kepemimpinan, seperti itu. Silakan untuk paslon 02 menanggapi dari tanggapan paslon 01. Waktunya 1 menit dimulai saat paslon berbicara. Terima kasih. Saya izin menanggapi. Saya rasa untuk mengembangkan SDM di Universitas Mahakarya Asia tidak hanya harus jadi pemimpin, karena yang kita ketahui semua orang pasti bisa memimpin dirinya sendiri, seperti itu. Saya rasa program-program yang ataupun alasan-alasan yang Anda berikan tadi tidak mendukung dari pertanyaan KPUM. Terima kasih. Baik, mungkin saya tambahkan, mana tadi saudara menyatakan bahwa berkolaborasi dengan dosen-dosen praktisi, jelaskan mengenai kepemimpinan. Tentu hal tersebut juga berdasar dari LDKM yang sebenarnya sudah kita lihat bersama, bahwa dari LDKM dosen-dosen juga menyampaikan tentang jiwa-jiwa kepemimpinan.
Namun di sini yang kami tanyakan, bagaimana caranya untuk agar mahasiswa memiliki kesadaran tersendiri tanpa harus digugah dari orang lain. Mungkin terima kasih. Selanjutnya untuk paslon 01 menanggapi waktunya 1 menit dimulai saat pasangan calon berbicara. Memang kita tahu bahwa seorang itu sudah menjadi pemimpin pada dirinya sendiri. Tapi apakah mereka sadar bahwa dia itu pemimpin? Jadi saya rasa cara yang kita lakukan kolaborasi dengan praktisi, dosen dan lain sebagainya itu adalah hal untuk meningkatkan kesadaran dirinya akan minat kepemimpinan, akan minat berorganisasi dalam kampus kita. Seperti itu. Saya sepakat dengan wakil saya karena memang pada saat ini kondisi mahasiswa yang saya lihat sendiri, mereka kurang kesadaran terhadap organisasi sehingga mereka kurang dalam mau masuk kepada organisasi. Mereka harus punya genjotan dari dosen sehingga ada keinginan supaya keluar rasa keinginan dan jiwa kepemimpinannya ada. Baik, selanjutnya untuk panelis dari birokrasi, Ibu Devi, silakan menanggapi. Jadi ini ya, tadi Mbak dari paslon 2 bicara tidak semua jadi pemimpin. Padahal kita dari lahir itu, dari merangkak, dari mulai belajar bicara itu adalah belajar memimpin diri sendiri, gitu. Dengan dukungan orang tua, dengan dukungan pendidikan, dengan dukungan itu, jadi kita sebetulnya semuanya adalah punya takdir menjadi khalifah orang Islam ya. Jadi pemimpin. Jadi sangat diperlukan untuk kita belajar jadi pemimpin. Makanya banyak ada seminar-seminar, banyak pelatihan tentang kepemimpinan gitu. Jadi pemimpin itu ibu rumah tangga pun pemimpin, Mbak, gitu, Mas. Jadi ibu rumah tangga jangan sepelein, dia kok di rumah urusannya masak, dapur dan sebagainya, tapi dia mimpin anak-anaknya. Bagaimana dia membagi waktu, bagaimana dia membagi waktu di antara dapur, mengatur keuangan suaminya pada saat keuangannya merosot, bagaimana dicukup-cukupkan. Itu memimpin anaknya, memimpin dirinya sendiri supaya nggak gibah, memimpin diri sendiri, memberi teladan kepada. Jadi kepemimpinan itu supaya untuk bisa kita memberikan teladan kepada anak dan sekitarnya, itu kalau ibu rumah tangga yang paling tidak bekerja ya, apalagi kalau kita di luar. Saat kita tidak bisa memimpin diri sendiri, kita akan lost control dan kita mudah, sekarang ini apa ya istilahnya, mudah dibully ya. Dengan adanya punya jiwa kepemimpinan, kita bisa percaya diri di mana-mana dan membawakan aura positif dan kepribadian yang menarik, seperti itu kalau masalah kepemimpinan. Jadi itu ya Pak tanggapannya. Baik, Ibu, terima kasih. Selanjutnya dari tanggapan dari panelis Dewi Nursyariani, silakan menanggapi tentang isu internal. Kita semua adalah pemimpin di sini, pemimpin untuk diri sendiri. Tinggal dalam momentum seperti ini, kita ada diberi kesempatan teman-teman, kesempatan untuk bagaimana memimpin teman-teman yang lain. Nah, dari pribadi kita apakah mau mengambil kesempatan itu atau tidak? Itu yang jadi pertanyaannya.
Dan menanggapi tadi pertanyaan bagaimana mengembangkan SDM yang ada di kampus, yang jelasnya selain itu menjadi tugas kampus, tugas birokrasi, bagaimana meningkatkan kualitas SDM atau meningkatkan kualitas mahasiswa, itu juga secara tidak langsung menjadi tugas kita, bagaimana BEM ini tidak hanya memberikan manfaat sebagai di antara pengurus BEM, tapi juga memberikan manfaat untuk mahasiswa. Karena sejatinya keberhasilan ataupun BEM itu bisa lebih baik lagi, yaitu dari peran ataupun partisipasi dari mahasiswa sejauh apa membersamai BEM, mulai dari awal kepengurusan nanti sampai di akhir. Makanya kita perlu hal-hal unik, kita perlu program-program yang nantinya bisa meningkatkan SDM dari teman-teman. SDM tidak hanya minat dan bakat, tapi juga attitude-nya, etikanya dalam sehari-hari, kemudian bagaimana dia bisa merespon, karena saya yakin dan percaya 50% bahkan 60% teman-teman yang hadir, teman-teman yang ada di kampus itu tidak saling kenal gitu. Itu mungkin hal dasar di kampus ya, bagaimana kita saling mengenal, sehingga dari situ komunikasinya kita bisa meningkatkan SDM kampus, terutama dalam hal berorganisasi. Karena ya kita lihat sekarang ya, minat teman-teman dalam berorganisasi kurang. Kita perlu peran presma atau presma yang terpilih, peran teman-teman yang ada di sini, peran dosen, peran mahasiswa, peran rektorat. Jadi di sini kita tidak bergerak sendiri ya, istilahnya kita tidak bergerak sendiri, tapi kita perlu orang-orang yang sadar sehingga bisa menyadarkan seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih panelis atas tanggapannya. Selanjutnya kita akan membuka upload dari pilihan 02 mengenai isu internal. Pertanyaan mengenai isu internal. Jika terjadi problem atau miskomunikasi antara organisasi mahasiswa internal dengan mahasiswa, langkah apa yang akan Anda gunakan agar stabilitas dalam negeri bisa terjaga? Waktunya 2 menit, dimulai saat pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih. Izin menanggapi, jika terjadi problem atau miskomunikasi antar organisasi dan mahasiswa, tentunya miskomunikasi merupakan hal yang sering kita jumpai dalam keseharian berorganisasi. Di sinilah fungsinya kita untuk saling memperbaiki komunikasi satu sama lain. Jika terkendala, alangkah baiknya untuk segera disampaikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipecahkan bersama. Tambahan dari saya. Izin menambahkan, mungkin kita nanti akan kita ada program kerja unggulan, yaitu rumah aspirasi, di mana mahasiswa tersebut menyampaikan aspirasi atau masalah yang dia rasakan kepada UKM ataupun himpunan atau BEM sekalipun, untuk menemukan titik terang atau jalan tengahnya, seperti itu. Saya rasa nah setelah itu kita baru akan membicarakan hal tersebut dan akan mencari jalan keluarnya bersama-sama. Terima kasih. Silakan untuk pasangan calon 01 menanggapi dari tanggapan dari jawaban pasangan calon 02. Waktunya 1 menit, dimulai saat pasangan calon berbicara. Melihat kondisi saat ini,
mahasiswa yang mempunyai problematika di internal maupun organisasi internal, yaitu maupun dari BEM ataupun ke UKM yang lainnya maupun dari mahasiswa ke UKM, mereka selalu menjauhkan diri dari problem. Maksudnya mereka selalu menjauh diri ketika kita mau ngasih pencerahan kepada mereka, menyelesaikan masalah mereka tidak mau, mereka menjauhkan diri. Yang saya maksud itu, mungkin tambahkan. Saya tambahkan, sebenarnya sama saya pertanyaannya tadi. Jadi bagaimana saudara ini sebagai pemimpin menyelesaikan itu semua agar hubungan antara organisasi dan mahasiswa itu tidak terpecah belah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan pasangan calon 02 menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat pasangan calon berbicara. Baik, izin menanggapi. Di sini tadi pas saudara menanggapi bahwa kebanyakan mahasiswa menjauhkan diri di saat terjadi masalah. Nah, di sini kita harus membedakan antara masalah pribadi dan masalah organisasi. Jika terjadi permasalahan, tentunya yang hal utama yang kita lakukan yaitu dengan pendekatan emosional dengan orang yang bersangkutan mengenai masalah yang mereka hadapi. Jika memang itu permasalahan pribadi, maka alangkah baiknya diselesaikan secara pribadi dan harus selalu profesional antara masalah pribadi dan organisasi. Mungkin tambahan. Baik, silakan paslon 01 menanggapi jawaban dari paslon 02. Waktunya 1 menit dimulai saat pasangan calon berbicara. Baik, terobosan atau jalan seperti apa yang akan kalian lakukan ketika kalian mau merangkul lagi organisasi tersebut? Terobosan seperti apa ketika kalian jadi presiden dan wakil presiden mahasiswa yang akan kalian lakukan ketika organisasi tersebut? Maksudnya gini, terobosan seperti apa yang akan kalian lakukan ketika kalian mau mendekatkan diri lagi kepada mereka? Masih ada waktu? Baik, silakan pasangan calon 02 menanggapi dari tanggapan para pasangan calon 01. Baik, izin menanggapi. Terobosan yang akan kami lakukan mendekatkan diri tentunya ya dengan menjalin komunikasi, pendekatan emosional yang sebelumnya kami sampaikan. Dan jika dengan mahasiswa, ya kita akan mencoba untuk mengajak mungkin bertemu berdua untuk membahas permasalahan ini. Kemudian kita cari titik temu. Kita jangan terfokus pada masalah, namun kita cari solusi atas masalah yang dihadapi. Mungkin tambahan. Izin menambahkan, kita akan berkolaborasi atau mengajak UKM atau himpunan tersebut untuk ikut atau ikut serta dalam kegiatan yang akan kita laksanakan nantinya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu dengan cara saya tadi sudah menyampaikan, yaitu dengan rumah aspirasi. Di situ kita menampung aspirasi, menampung apapun keluh kesah dari UKM dan himpunan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari panelis Yunus Cayani. Selanjutnya tanggapan dari Ibu Devi selaku panelis birokrasi, silakan. Jadi meninjau dari kemarin melihat permasalahan ini ya, meninjau dari apa yang diutarakan pada debat 1, paslon 1 menyatakan malah debat ya malah tanggapan itu tentang perlu adanya perlu adanya tes psikologi gitu ya kemarin itu ya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya ini sekarang kita ini ya, kita kenapa ngikutin organisasi? Kenapa kita ngikutin badan eksekutif, ikutin badan eksekutif mahasiswa? Itu kan karena kita dalam pembentukan jati diri ya, kebetulan jati diri. Untuk apa? Untuk meningkatkan wawasan
dan pengetahuan. Terus belajar berteman karena berbeda-beda prodi. Kemudian kita yang kayak divisi eksternal tadi kan menghubungi pemangku kepentingan. Jadi belajar untuk negosiasi dengan pemangku kepentingan, belajar mempromosikan diri, belajar populer, belajar menambah percaya diri, bisa mengatur waktu. Karena ini kemarin itu ada omongan bahwa nilai kita bisa diblok kalau kita terlalu sibuk kan gitu. Padahal dalam kenyataan, kalau orang sibuk itu malah bisa menghargai waktu. Kalau yang tidak ikut organisasi malah tarso-tarsoan, nonton dulu hari ini nonton YouTube kebablasan, main game, main Mobile Legends, kelupaan waktu. Saya sendiri dulu juga main Princess, yang main game-game itu kelupaan waktu. Nah, kalau kita mempunyai kegiatan yang ketat, itu kan kita mempunyai waktu untuk rekreasi, untuk apa itu ada jamnya gitu, jam segini sampai jam segini hari ini gitu. Nah gitu. Jadi termasuk dalam organisasi itu termasuk cari jodoh ya. Karena kita di situ bisa menilai kualitas kemudian standar ini loh, gitu loh, seperti itu. Jadi saya menanggapi, saya mengingat perdebatan kemarin di debat 1 tentang psikologi. Berarti kalau Mas bisa menghubungi psikologi, berarti Mas berhasil untuk menambah teman, berhasil untuk tujuan Anda mengikuti itu tadi, menambah jaringan. Kan nggak ada salahnya kalau dia berteman dengan fakultas psikologi, dan siapa yang mau magang, yang mau menguji diri, bisa membuat kuesioner tentang ini. Karena paslon 1 ini kelihatannya pengen lihat totalitas teman-temannya seberapa jauh loh dia mau mengikuti ini. Nah, itu kan tidak bisa ditanya satu-satu, makanya pakai angket, pakai kuesioner tadi gitu loh, yang saya lihat seperti itu. Jadi memang supaya mereka itu kalau sudah dikasih angket kemudian ditanya kembali keseriusannya, mereka insya Allah akan mengerahkan segala kemampuannya untuk total dalam kepengurusan tadi. Karena dia sudah dia mempunyai kesadaran secara membaca itu kan, membaca bisa mempengaruhi dia, dan harus ada pendekatan kekompakan gitu ya, kekompakan. Ayo kita sama-sama di sini belajar bareng dan sebagainya, tidak ada yang otoriter, tidak ada yang sok-sokan gitu ya, bersama-sama. Karena sekarang ini juga ibu itu prihatin melihat berita-berita, dan teman-teman juga ternyata banyak anak-anak tertekan oleh pendidikan orang tuanya. Jadi banyak juga teman-teman ibu di keartisan itu banyak yang mengidap bipolar, ADHD. Jadi saat dia, dan juga mahasiswa ada amikom yang memasuk itu juga ada yang terkena gitu loh. Bukan kesalahan dia tertekan, tidak bisa mengungkapkan perasaan. Nah, seperti itu. Mungkin ada juga yang ingin sembuh dari itu terus ikutin. Kalau kita sudah memperluas jaringan, kenal sama Mas psikolog, atau kita kenal dengan birokrasi, kok ditolong ini dia tidak bisa mengungkapkan ke orang tuanya. Nah, kita kan juga bermanfaat gitu loh. Jadi kita di Utmaha ini sebaiknya sepakat untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena kalian ini bakal jadi agen perubahan untuk negara ini, dan solusi intelektual dan moralitas. Karena itu dijaga kepribadiannya sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, selanjutnya tanggapan dari panelis Nurjati. Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya ingatkan lagi bahwasanya pemimpin harus siap dipimpin. Kalian mau memimpin, kalian harus siap untuk dipimpin. Makanya perlu untuk mendengar pesan dari teman-teman, tapi jangan jadikan itu sebagai patokan ya, istilahnya patokan kalian untuk
bisa beraktivitas dalam kegiatan berorganisasi. Juga di dalam menteri ataupun di dalam BEM ya, itu ada menteri, namanya Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri yang menaungi teman-teman UKM ataupun himpunan. Kalaupun memang ada miskomunikasi ataupun ada permasalahan yang lainnya, jadikan Menteri Dalam Negeri sebagai perantara kalian untuk mencari solusi seperti itu. Jangan jangan menghilangkan peran dari Menteri Dalam Negeri itu. Kemudian ya seperti BEM periode sebelumnya, setahun sebelumnya, 2 tahun dan sebagainya, setiap hari, setiap bulan, bahkan selama periode BEM berjalan pasti ada yang namanya penyampaian aspirasi. Manfaatkan itu sebaik-baiknya teman-teman. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab kalian dalam mengemban sebuah amanah gitu. Nah, setelah teman-teman menyampaikan aspirasi, tindakan kalian apa? Apakah cuma dibaca, diganti sampai di situ? Kalian sebagai eksekutornya yang menyampaikan aspirasi teman-teman mahasiswa, teman-teman UKM ataupun organisasi ke birokrasi, ke rektorat, kemahasiswaan. Kalian penyambung lidah. Sekarang tinggal kalian tentukan saja, kalian setting saja, kalian mau jadi perwakilan dari mahasiswa atau perwakilan siapa? Itu yang menjadi pertanyaan dari teman-teman mahasiswa di kemudian hari. Kalau kalian ya istilahnya kalian menjadi penengah di antara teman-teman yang lainnya, maupun di antara teman, di antara organisasi, ataupun di antara mahasiswa dan birokrasi seperti itu. Dan juga tanggapan secara pendekatan secara emosional, pendekatan secara langsung dan sebagainya. Saya rasa jangan lupakan kultur dari setiap manusia. Biasanya manusia adalah manusia sosial gitu. Jangan menutup diri, apapun kesalahan, apapun yang dilakukan teman-teman, dan kita terima sebagai orang yang punya kapasitas gitu, sebagai orang yang sebagai pemimpin gitu. Jangankan kalian gitu, Pak Jokowi, secara Pak Jokowi aja nih menyatukan 2 pendapat pasti beda gitu, pasti susah gitu kan. Dan di sini teman-teman tempatnya untuk belajar, berproses gitu. Gak ada yang hebat teman-teman, kita sama-sama belajar di sini. Makanya jangan menutup diri bahwasanya saya harus benar, mereka salah. Tidak, kita sama-sama belajar di sini. Makanya perlu keterbukaan, perlu komunikasi gitu. Jangan komunikasi ketika ada maunya. Tuh. Kemudian selanjutnya saya juga pesan sama sempat menyimak kemarin perdebatan cukup panjang ya durasinya mengenai psikologi. Ya memang setiap orang harus dalam memimpin orang, kita harus tahu dulu karakternya seperti apa dan sebagainya. Tapi jangan jadikan itu patokan, tapi jadikan itu sebagai salah satu faktor pendukung ke depannya harus seperti apa dan bagaimana. Seperti itu. Pun jangan jadikan tes psikologi itu sebagai tuntutan kalian untuk menempatkan seseorang di posisinya. Gitu. Karena orang-orang yang masuk di sini, di Umaha, di BEM, di organisasi, UKM, himpunan, itu orang-orang yang mau belajar. Gitu. Semua punya minat dan bakatnya. Ya siapa tahu dia di tes psikologinya menggunakan otak kanannya, tapi dia mau belajar menggunakan otak kirinya. Jangan membatasi itu. Kita semua mau belajar di sini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sampaikan ke moderator. Baik, terima kasih acaranya. Selanjutnya kita mau masuk ke bagian ketiga, yaitu pertanyaan dari panelis. Yang pertama silakan Ibu Devi Kusumawardani untuk menanyakan kepada 2 paslon. Jadi kalau bikin program kerja, ada bikin event itu, paslon 1, paslon 2 ini mau mengandalkan dana dari birokrasi
atau punya usaha lain selain itu, gitu ya. Usahanya kira-kira apa gitu. Jadi kalau punya program mungkin apa, andalkan keuangan di birokrasi sekian gitu, misalnya membutuhkan sekian, nah itu, atau juga berusaha dengan mencari pendanaan atau dukungan yang lain. Ya, itu aja dulu. Baik, untuk paslon 1 waktunya 2 menit menjawab. Dimulai saat pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih Bu Devi selaku panelis. Dan tentunya kita sebagai mahasiswa yang harus berpikiran kritis terhadap sesuatu, ketika tidak atau kurang keuangan dari kampus atau dari birokrasi, yang pastinya kita mengambil solusi atau mencari solusi ketika kekurangan itu. Yang pertama mungkin kita mengadakan dana usaha seperti mungkin jualan cilok dan yang lainnya, dan juga misalkan jualan desain atau kuesioner dan yang lainnya. Dan juga mungkin ketika belum juga mencukupi, pastinya kita akan selalu mencari solusi inovasi-inovasi yang belum kita jalankan sebelumnya. Mungkin ditambahkan. Baik, saya tambahkan, selain kegiatan tadi, kita bisa juga menggunakan sponsorship dengan pembuatan proposal. Kita mempunyai alumni yang mungkin cukup terkenal di kalangan pengusaha, jadi itulah prioritas kita. Kita bisa mengajukan proposal ke alumni, terutama kalau misalnya belum mencukupi, kita bisa mencari sponsorship dari perusahaan-perusahaan terdekat. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya paslon 1. Selanjutnya jawaban dari paslon 02 waktunya 2 menit dimulai saat pasangan calon berbicara. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya kepada diri finalis. Izin untuk menanggapi. Yang kami sepakat dengan paslon 1. Seperti yang telah kami sampaikan di debat pertama, yaitu tentunya di sini kita tidak hanya mengharapkan dari dana birokrasi. Kita sebagai mahasiswa harus berpikir kreatif, berinovasi dengan cara salah satunya mungkin dana usaha. Di sini kami akan lebih memilih ke dana usaha kuliner. Mengapa kuliner? Karena melihat minat dan bakat melihat minat dari mahasiswa lebih ke kuliner seperti yang sebelumnya sudah dijalani. Dari kuliner tersebut tentu akan diperhitungkan secara baik, mantap mengenai rancangan anggaran biaya yang dibutuhkan baik dari segi modal hingga dari laba yang akan dihasilkan. Selain itu juga kita akan menggunakan kas organisasi. Di sini fungsinya kas organisasi dari para pengurus untuk pengurus dari mahasiswa untuk mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya yaitu melalui sponsorship, baik itu internal maupun eksternal. Kita akan menjalin komunikasi dengan demisioner dari internal, kemudian dari eksternal, baik dari pihak-pihak perusahaan atau sponsorship yang ingin mengajukan. Selanjutnya ditambahkan. Baik, izin menambahkan yang terakhir yaitu kita akan mengadakan lomba seperti itu. Nah, nanti HDR-nya akan kita realisasikan untuk acara tersebut. Terima kasih. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan Ibu Devi. Silakan menanggapi Bu. Jadi kalau mau bikin program itu sebelum menyusun, sarannya Ibu kepada siapa aja, baik dari segi maupun teman-teman, kita menggunakan alat analisis SWOT dulu ya. Apa kendalanya, apa ancamannya, kekuatannya di mana, peluangnya di mana, kita analisis semua. Kemudian kita bikin program jangka panjang, jangka menengah, jangka musiman.
terus yang memungkinkan apa terus kita evaluasi. Itu sarannya begitu pada semua mahasiswa yang ada di Unpar. Terima kasih. Jawabannya tadi sudah betul, berarti sudah matang berorganisasi. Tepuk tangan buat paslon 1 dan paslon 2. Baik, selanjutnya pertanyaan dari panelis kedua yaitu dari Nur Cahyani. Silakan. Oke, terima kasih. Permasalahan mahasiswa saat ini ya tidak hanya Unpar, tapi hampir seluruh mahasiswa ya ada minat literasi, minat membacanya sangat kurang. Nah, makanya sekarang kenapa banyak terjadi istilahnya hoax ataupun berita-berita yang tidak benar, karena memang minat literasi pengetahuan dari kejadian sekarang ya, anak muda sekarang sangat kurang. Nah, jangan sampai, mohon maaf ya, kampus kita kecil, SDM-nya sekian, lantas kualitas mahasiswanya dalam hal ini minat membacanya sangat kurang. Jangan sampai teman-teman, karena ya meskipun kampus kita segini, jangan sampai kualitas dari pemimpin-pemimpin dari teman-teman mahasiswa itu zonk gitu. Makanya yang saya tanyakan, bagaimana program apa ya, program apa, karena kita membahas program unggulan ya, program apa yang teman-teman adakan untuk menambah kualitas membaca atau literasi dari teman-teman mahasiswa. Mungkin itu saya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya serahkan kepada pasangan calon nomor urut 2, waktunya 2 menit, dimulai saat pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menanggapi untuk program yang akan kami laksanakan yaitu seperti yang telah dibahas tadi mengenai podcast membahas isu-isu terhangat, di mana memang literasi saat ini bagi mahasiswa sangat minim. Nah, dari itu solusi yang akan kami laksanakan yaitu podcast tersebut, sehingga dikemas kami akan mengemas dengan sebaik mungkin untuk menarik minat mahasiswa. Mungkin dari podcast tersebut akan ada giveaway sehingga minat mahasiswa untuk mengikuti podcast tersebut tertarik. Selain itu juga kami akan berkolaborasi dengan UKM internal maupun eksternal untuk membersamai membangun minat literasi bersama, membahas isu-isu terhangat, memecahkan masalah bersama. Mungkin tambahan Saya menambahkan yang akan kami lakukan, yang pertama yaitu apabila saya dan rekan saya terpilih menjadi presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa adalah menggerakkan badan eksekutif mahasiswa untuk mengumpulkan buku-buku. Kita tidak membatasi buku apa, mau novel ataupun apapun kita terima, mengumpulkan buku tersebut untuk dijadikan ruang baca seperti itu. Nah, adapun kerja unggulan yang lainnya, kayak yang saya tambahkan gitu kan, mengadakan ruang pojok di mana di pojok kelas ada buku-buku yang akan dibaca oleh mahasiswa setiap paginya sebelum memasuki perkuliahan seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya pasangan calon 02. Selanjutnya tanggapan dari pasangan calon 01, waktunya 2 menit. Dimulai saat pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih. Program yang akan kami jalankan, memangnya kita tuh susah untuk membaca, apalagi membaca buku seperti itu. Program yang akan kami jalankan
nanti terutama di Badan Eksekutif dulu ya, Badan Eksekutif dulu kita mengajak teman-teman kita itu membaca di perpustakaan kita yang saat ini itu hampir kosong, ya, hampir kosong. Ada 1-2 aja hampir kosong. Di situ kita bisa membaca tentang skripsi atau membaca tentang yang lain, karena di perpustakaan itu kita bisa belajar apapun di situ. Buku-buku juga banyak. Kemudian untuk menunjang yang lain ya, untuk mengaktifkan Instagram, kan kita ada Instagram di BEM. Nah itu Instagramnya kita akan buat sebuah quotes atau sebuah kata-kata yang membuat mahasiswa itu nanti bergejolak untuk membaca atau untuk melihat kolom komentar atau kolom feednya itu seperti itu. Mungkin saya tambahkan sedikit, karena benar yang saudara saya sampaikan, kita pastinya berkolaborasi dengan pihak perpustakaan yang pastinya di dalamnya kita akan membuat kenyamanan mereka dalam membaca, begitu dari tempat ataupun posisi-posisi yang ada. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Pasangan calon 01 dan pasangan calon 02 telah menanggapi pertanyaan dari panelis. Silakan panelis menanggapi jawaban dari pasangan calon 01 dan pasangan calon 02. Terima kasih, menarik ya jawaban dari teman-teman semuanya. Saya rasa ya salah satu pemimpin adalah bagaimana dia mampu berpikir kritis. Berpikir kritis artinya dia punya pengetahuan lebih, gitu. Artinya bahwasanya jangan jadi pemimpin yang hoax, jangan jadi pemimpin yang hanya pada berbicara tanpa ada sumber, gitu kan. Makanya kita perlu membaca teman-teman, kita perlu literasi seperti itu. Dan bagaimana menciptakan generasi, ya bagaimana kita harus mampu untuk buat mereka menyadari bahwasanya literasi itu penting. Literasi kan tidak hanya membaca sebuah buku, gitu. Banyak macamnya literasi kan. Dan sekarang kan yang sudah merajalela ya teman-teman, sudah sangat istilahnya kita bisa jumpai di mana-mana. Mau itu online, mau itu offline, semua tersedia. Tinggal meningkatkan, menumbuhkan, itu yang susah. Banyak medianya, banyak, tapi yang meningkatkan dan menumbuhkan itu yang susah. Makanya saya rasa nanti dari teman-teman program-program unggulan yang tadi disampaikan, kemudian dari pertanyaan penulis tadi solusi, dari pertanyaan solusi dari teman-teman juga ya, harapannya kan bisa terrealisasi dengan baik, karena apa yang saat ini kita sampaikan, apa yang saat ini teman-teman sampaikan di sana, harapannya ya terrealisasi untuk teman-teman mahasiswa secara umum. Itu mungkin dari saya. Ya ditunggu saja program unggulnya bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada panelis. Selanjutnya kita mau masuk ke bagian keempat, yaitu pertanyaan dari mahasiswa. Di sini telah ada satu mahasiswa yang bertanya lewat online. Mohon maaf. Di sini ada satu mahasiswa yang bertanya lewat online, yaitu bagaimana jikalau program kinerja unggulan kalian tersebut tidak terrealisasikan pada saat 1 tahun menjabat. Saat setahun menjabat kalian, apakah ada program kerja unggulan yang baru yang akan dibuat nantinya pada saat tahun menjabat, atau mempertahankan nilai program kinerja kalian sebelumnya? Tolong jelaskan dan penjelasan masalah tersebut. Waktunya 2 menit dimulai saat
pasangan calon berbicara, saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Izin menanggapi. Jika kalau program unggulan ada program unggulan yang tidak terrealisasi selama 1 periode, di sini kami akan memaksimalkan agar seluruh program unggulan kami dapat terlaksana. Dan jika memang tidak terlaksana, tentunya akan ada opsi-opsi lain. Contohnya misalkan jika terkendala akan waktu, mungkin akan diganti dengan waktu lain, akan diundur, tetapi tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari program kerja yang terkendala tersebut. Mungkin tambahan dari Izin menambahkan, saya sepakat dengan rekan saya, di mana kita punya planning lain yang tujuannya sama dengan planning di awal dan tidak lari dari program kerja unggulan yang telah kita paparkan pada malam hari ini. Karena saya rasa pengurus-pengurus BEM nantinya ataupun kita adalah orang-orang yang memiliki kreativitas dan inovasi yang benar, yang bisa membantu untuk mencapai tujuan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini kita masih membuka pertanyaan untuk mahasiswa. Selain tim sukses, apakah ada pertanyaan? Sekali lagi, di sini kita masih membuka sesi pertanyaan untuk mahasiswa selain tim sukses. Mohon maaf sebelumnya, tanggapan dari 01 mengenai pertanyaan dari mahasiswa. Baik, terima kasih. Yang pastinya kami akan melakukan atau mengusahakan semaksimal apa yang kita programkan hari ini berjalan dengan semestinya, berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Tapi jika ada kendala, yang pastinya kita akan mencari solusi seperti apa ke depannya, atau kita akan mencari solusi yang tidak jauh dengan apa yang kita programkan hari ini, yang tentunya mencapai tujuan apa yang kita mau tuju ke depannya. Baik, saya tambahkan program kerja unggulan. Pastinya program kerja unggulan itu program kerja yang diprioritaskan paling utama. Jadi saya rasa program kerja yang saya akan 3 program kerja unggulan dari kita itu pasti kita akan paparkan ke pertama. Jadi kemungkinan kita akan melaksanakan semuanya. Efektif atau tidaknya nanti kita lihat di lapangan, dan misalnya tidak efektif kita akan evaluasi biar agar program-program kerja unggulan kita lebih efektif dan lebih berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan, atas jawaban dari 01 dan 02. Selanjutnya, barangkali ada mahasiswa yang ingin bertanya mengenai program kerja unggulan 01 dan 02. Ya, silakan. Untuk operator, dicek apakah di online masih ada pertanyaan. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kita telah mendengarkan program kerja unggulan
dari masing-masing pasangan calon pada debat jilid 2 kali ini. Baiklah, debat jilid 2 kali ini telah berakhir. Terima kasih kepada Dewi Nur Cahyani selaku panelis dari Demisioner BEM periode 2021-2022, dan terima kasih kepada Ibu Devi Kusumawardani SEMAK selaku panelis perwakilan dari birokrasi. Terima kasih juga kepada pasangan calon nomor urut 1 Rudi Lukman dan Septa Aristia Zulfi, dan pasangan calon nomor urut 2 Serli Ekananda dan Afani Zakira Manurung. Semoga apa yang telah kalian debatkan, apa yang telah kalian paparkan dari pemahaman kalian bisa menarik suara bagi mahasiswa untuk memilih kalian. Dan harapan saya, siapapun nanti yang menjadi atau terpilih menjadi Presma dan Wapresma BEM Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta dapat membawa nama baik BEM Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta menjadi lebih baik lagi. Bukan hanya nama BEM, tetapi juga mengharumkan nama alma mater tercinta kita. Baiklah, saya Rika Fairah selaku moderator pamit undur diri, dan saya kembalikan kepada MC. Baiklah, untuk pasangan calon 01 dan 02 bisa kembali ke tempat. Baik, terima kasih banyak kepada moderator yang telah memandu acara debat jilid 2 pada malam hari ini. Wah, usai sudah debat kandidat calon presiden mahasiswa dan calon wakil presiden mahasiswa Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta. Wah, setelah selesai sesi debat pada malam hari ini, para pasangan bisa lebih mempersiapkan diri lagi untuk pemungutan suara nanti yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 10 Maret. Ingat, pilihlah pilihan yang terbaik. Sekian sudah acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Devi Kusumawardani yang telah menghadiri acara pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada para hadirin yang menghadiri secara offline maupun online. Saya Sylvia Nikmatullahiria, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa di pemungutan suara nanti. Baik, minta perhatiannya sebentar. Kepada masing-masing paslon nanti diharapkan mengumpulkan program kerja unggulan kalian bisa melalui DM KPU, IG KPUM, atau bisa melalui kontak personal yang telah tersedia. Dan untuk pemungutan suara dimulai tanggal 9 sampai 10 Maret. Di tanggal 9 mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di tanggal 10 mulai jam 8 malam mulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Selanjutnya akan disambut dengan perhitungan suara di tanggal 10 pada jam 1 siang. Terima kasih. Maaf, bisa maju untuk dokumentasi foto bersama.
tanya aku. Ayo ya. Di depan, di depan. Baik, kepada seluruh hadirin bisa maju ke depan untuk foto bersama. Karena waktu sudah mulai larut, lebih cepat lebih baik. Ayo silakan, silakan buka formasi. Baik, silakan. Aku bantu.